Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Lonjakan kebutuhan oksigen di rumah sakit yang naik dari 400 ton menjadi 2.500 ton per hari diantisipasi oleh pemerintah dengan mengirim oksigen concentrator langsung ke rumah sakit. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, langkah ini diambil untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan, mempercepat pengiriman, dan mengurangi penggunaan tabung besar. Kebutuhan kita sebelum Lebaran 400 ton per hari. Sekarang sudah naik menjadi 2.500 ton per hari. Kapasitas produksi di Indonesia 1.700 ton per hari sehingga kita ada gap. Karena sama seperti obat, kenaikannya tinggi sekali. Apa yang pemerintah sudah lakukan? Yang paling mudah kita lakukan dengan mengimport oksigen konsentrator. Itu adalah kayak pabrik oksigen kecil yang bisa kita pasang di rumah atau di ranjang rumah sakit, yang penting ada listriknya saja. Setiap 1.000 oksigen konsentrator bisa memproduksi sekitar 20 ton oksigen per hari. Ini sudah ada donasi 17.000 dan mulai berdatangan. Kita rencana sudah beli 20.000 unit yang nanti akan kita distribusikan ke seluruh rumah sakit dengan tempat isolasi agar orang yang membutuhkan oksigen yang positif bisa menghirup oksigen yang dihasilkan oleh oksigen konsentrator ini. Jadi kita menghilangkan kebutuhan tabung yang besar-besar, kita menghilangkan kebutuhan transportasi logistik yang juga susah, kita juga menghilangkan kebutuhan pabrik-pabrik oksigen besar yang harus kita bangun dengan cepat. Ya. Nah, strategi kedua adalah benar kita harus menggunakan oksigen eksogen liquid untuk yang di ruang-ruang ICU rumah sakit karena kebutuhannya tinggi per menitnya. Nah, itu kekurangannya akan kita dapat dengan memanfaatkan extra capacity dari pabrik-pabrik oksigen yang ada di Indonesia maupun extra capacity dari pabrik industri lain yang memproduksi oksigen, misalnya pabrik baja, pabrik smelter, nikel, kemudian juga ada pabrik pupuk. Mereka memproduksi oksigen di dalam negeri, itu yang nanti akan kita tarik dan kita akan distribusikan ke seluruh provinsi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan oksigen ini bisa kita distribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meresmikan tempat isi ulang oksigen gratis di Bakorwil 3, Kota Malang. Oksigen gratis ini diperuntukkan bagi warga isolasi mandiri akibat terinfeksi COVID-19. Kita sebetulnya juga bisa menyiapkan tempat seperti ini. Jadi isi ulang oksigen secara gratis untuk yang kemarin isoman, berarti sekarang yang isoter. Asal kita dibantu mencarikan operatornya. Jadi pembukaan ini bukan karena oksigennya, karena operatornya yang kita harus koordinasi dengan keagenan oksigen di Malang. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya jejaring, oh Bu, di sini butuh, yang penting ada operatornya, insya Allah kita pada kondisi yang cukup untuk bisa memberikan supply. Karena ada CSR BUMN yang kita sebetulnya ingin dedikasikan lebih banyak untuk isi ulang oksigen. Nah, hari ini tuh masih kita punya stok masih cukup besar untuk didistribusikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, tolong disampaikan bahwa di tempat lain asal ada operatornya, dari segala sesuatunya nanti BPBD provinsi. Insya Allah kita bisa segera menyiapkan isi ulang oksigen secara gratis lebih banyak tempat lagi.
warga Malang Raya yang membutuhkan pengisian oksigen gratis di Bakorwil Malang, caranya adalah mengisi formulir di infocovid19.jatimprov.go.id dengan melampirkan hasil tes antigen atau PCR. Selanjutnya warga akan mendapatkan tiket yang berisi hari dan jam kedatangan di Bakorwil dengan membawa tabung ukuran 1 meter kubik. Warga datang sesuai dengan jadwal sambil membawa fotokopi KTP dan tabung untuk kemudian mendapatkan layanan pengisian oksigen gratis. Layanan ini dibuka di Bakorwil Malang, Jalan Simpang Ijen selama 24 jam. Dari website ya, dari internet ada himbauan kebetulan, jadi kita coba daftar online dan berhasil. Akhirnya pagi ini kita kesini. Tinggal masukkan aplikasi aja online ya, dari aplikasinya Pemprov. Ini kebutuhan oksigen ini untuk apa Mas? Untuk pasien atau? Untuk pasien. Untuk pasien. Ada keluarganya yang sakit? Iya, jadi nanti di aplikasi diinformasikan untuk kebutuhannya untuk apa. Jadi kalau kebutuhannya non medis sepertinya tidak bisa ngisi nanti. Tanaman pegagan yang selama ini banyak digunakan sebagai bahan kosmetik dimanfaatkan lebih oleh mahasiswa farmasi UB menjadi gel multifungsi. Dengan ekstrak aloe vera, mahasiswa farmasi UB meramu gel yang bermanfaat untuk mengobati luka bakar, pelembab kulit, mencegah penuaan kulit, dan skin barrier. Jadi produk kami adalah Lacica. Berikut adalah produk yang telah kami buat. Sebelumnya saya izin lepas virtual background dulu agar terlihat. Berikut adalah produk yang telah kami buat. Berikut adalah produk Lacica. Produk Lacica ini produk multifungsi yang terdiri dari Centella asiatica yang mengandung asiaticoside dan juga ada tambahan ekstrak aloe veranya Pak sebagai melembabkan kulit dan juga kami juga memberi rasa maksudnya bau yang enak, yakni bau lavender, dan produk ini aman karena bebas alkohol dan bebas paraben. Produk ini terbuat dari Centella asiatica, yakni pegagan, dan keunggulan dari produk kami ini antara lain selain bebas paraben dan bebas alkohol, produk ini adalah gel multifungsi, yakni dapat menyembuhkan luka dan juga sebagai perbaikan skin barrier, bisa juga sebagai melembabkan kulit, anti-aging, stretch mark, dan lain-lain. Juga produk ini dibuat dalam botol pump transparan agar tetap higienis dan elegan. Dan pembuatannya sendiri dimulai dari pembuatan ekstrak pegagan, yakni Simplicia herba pegagan dimaserasi terlebih dahulu, lalu dievaporasi dan jadilah ekstrak herba pegagan. Selanjutnya ekstrak tersebut ditimbang, lalu dicampur dan dibuat gelnya, Pak. Setelah itu dikemas seperti ini dan dilakukan uji evaluasi. Ikatan Alumni Universitas Brawijaya bekerja sama dengan tim telemedicine Fakultas Kedokteran UB siap membantu pasien isoman melalui aplikasi apisoman.com. Sebanyak 43 relawan dokter FKUB terlibat dalam pemberian layanan konsultasi dan memantau kondisi kesehatan pasien COVID. Berikut penjelasan tim dokter FKUB, Dr. Rodian Rahmatiar. Memang perlu ya suatu aplikasi yang bisa memantau kesehatan harian dan dilakukan secara self-assessment sebetulnya. Jadi orang menilai dirinya sendiri. Gitu. Tapi pasca melakukan penilaian itu, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus pasien lakukan? Tentu kita menyadari bahwa pasien perlu juga diskusi atau konsultasi dengan tenaga medis. Nah, oleh karena itu, kami juga akhirnya bekerja sama dengan tim telemedicine dari FKUB, gitu, untuk merekrut relawan-relawan yang akan menghandle telemedicine-nya. Gitu. Nah, mereka-mereka yang relawan yang memang akhirnya kita membuka pendaftaran untuk relawan ya
dan ada bergabung sekitar 43 relawan begitu. Kebetulan mereka memang alumni dokter-dokter baru lulus tahun ini. Mereka ingin mengabdikan dirinya untuk dalam rangka penanganan pandemi COVID juga begitu. Aplikasinya 24 jam ya. Cuman untuk telekonsultasinya sementara ini masih kita batasi. Memang sampai kalau nggak salah ada 3 shift ya. Jadi ada 3 shift, shift pagi, shift siang, dan shift malam gitu. Tapi ada jam-jam istirahat tetap tidak 24 jam full, tapi aplikasinya sih 24 jam. Prinsipnya adalah ketika mereka melakukan login di aplikasi sebagai admin dokter, sebagai di dashboard admin, mereka akan melakukan pemantauan. Mereka melihat mana yang masuk karena kita sudah klasifikasi kriteriakan mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah gitu. Dan mereka akan melakukan pemantauan terutama yang kondisinya merah. Terutama yang kondisinya merah, dihubungi apa yang bisa dibantu, kemudian nanti akan diarahkan bagaimana, misalnya kebutuhannya apa, itu akan diarahkan oleh teman-teman dokter. Rata-rata self-assessment-nya ini kan di aplikasi itu kami meminta pasien yang menjalani isoman itu mengupload juga hasil pemeriksaan swab-nya. Jadi sebetulnya sudah terdiagnosis, ada gejala dan terdiagnosis dengan COVID-19 begitu. Nah, yang kita telusuri adalah misalnya adakah kelainan penyerta, adakah kelainan yang kemungkinan memperberat kondisi pasien nantinya. Kemudian kondisi hariannya kita nilai beberapa keluhan, apakah keluhan ringan, sedang, atau berat. Nah, pada kondisi tertentu memang kami tidak lagi melakukan diagnosis ya, tapi misalnya mengarahkan meminta pasien untuk memposisikan proning misalnya seperti itu supaya meningkatkan saturasi oksigen, atau menyarankan obat-obat yang harusnya dikonsumsi. Karena ada juga yang belum mendapatkan obat sebetulnya ya. Artinya baru melakukan pemeriksaan tapi tidak melapor kepada puskesmas sehingga belum mendapatkan terapi. Nah, kita memberikan saran sebaiknya apa yang dikonsumsi gitu, dan berapa hari akhirnya harus konsumsi. Lupa. Nah, biar kelihatan cantiknya. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, pakar epidemiologi gizi Universitas Brawijaya menilai penyebab kenaikan infeksi virus COVID-19 adalah kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang faktor resiko dari latar belakang kondisi kesehatan pasien. Berikut penjelasan Dr. Fajar Ari Nugroho. Jadi kalau dari konteks nutritional epidemiologi, jadi epidemiologi gizi itu sebenarnya ada beberapa masalah, Mbak, yang tertutupi di permukaan gitu. Yang pertama bahwa tingkat keparahan infeksi COVID ini sebenarnya untuk konteks gizi itu ada beberapa yang menjadi perhatian ya seharusnya. Yang pertama adalah obesitas, Mbak. Jadi orang dengan obesitas atau kelebihan berat badan itu akan mengalami infeksi lebih parah. Tentu saja ini bukan sesuatu yang harus kita jadikan seperti kayak, waduh, ini kayak gimana ya. Justru kita harus paham bahwa memiliki kelebihan berat badan atau tidak berada di berat badan yang sehat, itu akan membuat kita jika terinfeksi, maka luaran hasil akhirnya itu seringkali dengan mortalitas atau kematian yang lebih tinggi. Jadi yang pertama obesitas. Yang kedua, kita sekarang sudah mengetahui bahwa COVID itu sudah mengenai ke anak ya. Nah, masalah epidemiologi gizi yang penting juga yang juga dilupakan menurut saya di COVID-19 di Indonesia itu adalah
anak-anak stunting ya. Jadi anak dengan tinggi badan yang tidak cukup karena kekurangan gizi, jika dia terkena COVID maka luarannya juga tingkat kematiannya akan tinggi. Jadi sangat penting bagi orang tua untuk selalu memperhatikan gizi anak-anaknya sehingga pertumbuhannya tetap dalam kurva pertumbuhan normal yang bisa dicek di banyak website ya, dari WHO, dari UNICEF, yang bisa dicek kurvanya sekarang harus berapa tingginya, berat badannya harus berapa, itu harus diperhatikan. Karena kalau nanti kita nggak ingin ya anak-anak terkena infeksi, tapi kalau dia dalam kondisi yang nggak sesuai sama kurva pertumbuhan seharusnya, maka kalau terinfeksi maka tingkat kematiannya akan menjadi lebih tinggi. Terus yang terakhir diabetes mellitus, Mbak. Jadi teman-teman yang atau mungkin pemirsa UBTV yang memiliki komorbid diabetes mellitus itu sebenarnya memiliki risiko yang juga tinggi, sama seperti yang dua tadi saya sebutkan secara epidemiologi gizi. Jadi teman-teman dengan diabetes mellitus ini biasanya akan mengalami penurunan kemampuan imunitas sebenarnya sudah. Jadi jika dia memiliki infeksi yang mempengaruhi imunitas, yang menurunkan imunitas juga, maka dia memiliki dua hal yang sangat istilahnya mempressure imunitas dia untuk melawan sesuatu gitu, sesuatu yang mengganggu tubuh. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang memiliki diabetes mellitus harus waspada. Pertama, jangan sampai kena infeksi. Yang kedua, dia kendali gula darahnya, mematuhi semua aturan mengkonsumsi obat yang dianjurkan sesuai dengan takaran waktu. Jadwalnya itu harus benar-benar menjadi konsep yang pertama kali diingat ketika bangun pagi ya, karena begitu orang dengan diabetes mellitus yang notabene sudah mengalami penurunan imunitas karena penyakitnya, kalau terkena infeksi COVID mungkin akan berakhir dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi dia. Kondisi pembatasan aktivitas masyarakat membuat produsen snack superhero mengalihkan pasar. Jika semua snack superhero banyak dijumpai di arena pameran, festival kuliner, dan tempat wisata, kini superhero membidik toko retail berjaringan sebagai media penjualan. Superhero sendiri di masa pandemi ini memang kita harus banyak berpikir besar, harus bagaimana menghadapi situasi ini. Memang benar pandemi ini sangat berimbas, nggak hanya di teman-teman UMKM, bahkan semua sektor lini, termasuk di kami juga iya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, inovasi bisnis dan berbagai terobosan kita lakukan untuk segmen pasar yang dulunya memang di saat sebelum pandemi itu sektor pariwisata di Malang dan Batu khususnya itu sangat tinggi dan itu sangat menyumbang sekali bagi para pelaku UMKM termasuk juga kami untuk sektor oleh-oleh. Nah di masa pandemi itu kita sangat benar-benar down karena pariwisata ditutup. Nah, akhirnya kita harus berpikir untuk beralih ke segmen yang lain. Di antaranya kita maksimalkan di digital yang pertama. Jadi semua marketplace, kemudian sosial media, semua kita manfaatkan, kita full-fullan di sana. Yang berikutnya kita ubah sektor yang dari dulunya produk kita untuk oleh-oleh, kita ubah untuk membidik sektor untuk swalayan, untuk konsumsi cemilan harian. Karena di masa pandemi, putra-putrinya sekolah di rumah, kemudian orang tuanya WFH di rumah, tentunya selain sembako, kebutuhan camilan juga sangat tinggi. Nah, ternyata memang produk kami di swalayan itu saat pandemi malah meningkat tajam. Nah, itu yang
kita lakukan di antaranya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Newspoint setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.